Sebenarnya gini, Mbak Besti. Ini kayaknya kalau kita mau ngobrolin ke arah yang lebih serius ya, asik. Jadi gini, sebenarnya saya awalnya tuh bener-bener nggak kepikiran buat bikin konten. Saya pengennya sih ngojek aja gitu ya. Saya memang tipe orang yang pengen kerjanya tuh bebas dan nggak monoton di satu tempat aja. Nah, tapi ternyata selama ini saya melihat keadaan secara umum, secara luas, khususnya satu negara ini, kok makin kacau nih keadaannya nih, yang membuat juga dunia perojekan jadi agak terguncang gitu. Oh gitu. Ya, lebih menilai secara holistik nih, secara menyeluruh gitu. Nah, alasan saya bikin konten, saya ingin suatu saat nanti jadi orang yang cukup berpengaruh untuk bisa ikut andil dalam membuat Indonesia lebih baik. Syukur-syukur bisa menciptakan perdamaian dunia. Wah, kayak nyambung, kayak jauh banget ya nyambungnya ya. Oh iya. Jadi Gak apa-apa, gak gak apa-apa apa-apa. ya. Nah, jadi Orang punya mimpi masing-masing. nah ya gitu. Alhamdulillah responnya positif. Nah, jadi gimana saya mengubahnya itu dan dari mana saya tahu sebab utamanya apa? Jadi memang sebab utamanya itu faktor dari psikologi masing-masing manusia yang akhirnya berkumpul menjadi sosiologi, jadi standar moralitas yang saat ini tuh makin menuju ke arah yang lebih buruk. Nah, saya ingin mengubah standar moralitas sosial itu melalui konten-konten saya nih. Saya ingin apa ya? Sebagai langkah awal, saya lagi melakukan personal branding. Jadi kedepannya saya akan membahas isu-isu kepentingan umum yang lebih serius. Jadi kalau dari sekarang saya langsung membahas hal itu, nanti respon orang-orang kebanyakan pasti apa? Siapa sih lo tukang ojek aja ngomongin ginian gitu kan? Dari cara ngomongin orang belum tahu saya gimana. Nah, jadi langkah awal saya ingin melakukan personal branding dengan apa ya, menyentuh hati para penonton gitu dengan cara komunikasi saya yang cukup baik. Kayaknya makin curiga saya bukan ngomong ojek nih kayaknya dengan saya ngomong gitu kayaknya ya. Enggak ya. ya. Saya cuma nanya biasa ya. Oke ya. Kayak berasumsi, jangan seperti itu. Enggak, soalnya responnya diem serius bener-bener kayak lagi ngurusin klien yang udah apa pendidikannya tinggi gitu. Kak Besti, ya nggak? Ya, tapi saya salut responnya gitu. Walaupun saya tukang ojek, saya ngomong seperti itu, Ara tetap apa menghormati saya gitu, mendengarkan dengan saksama gitu. Jadi ya, tadi gitu. Nanti ke depan saya pengen membahas tentang isu-isu politik, pendidikan, kesehatan dan segala macam supaya tuh semakin banyak orang-orang tuh yang sadar dan semakin peduli dengan keadaan negara kita. Karena apa? Keadaan negara yang sekarang semakin kacau itu diakibatkan karena dua kesalahan. Pertama, kesalahan orang yang sebenarnya cerdas tapi mereka nggak peduli. Kesalahan kedua dilakukan sama orang-orang yang kurang cerdas, mereka ikut-ikutan tapi gampang dimanipulasi. Bisa divisualisasikan nggak rumus tadi? Ya, jadi banyak dari kita atau mungkin kita ini sebelumnya nih, kita mengerti, kita bisa membaca pola yang terjadi saat ini. Kesalahannya dari mana? Pemerintahan, iya, pemerintahan salah. Adanya di mana titiknya? Bagaimana solusinya tuh kita jarang memikirkan tentang itu. Kita lebih fokus terhadap apa yang kita lakukan secara individu. Kita targetnya cuma sekedar individu tanpa mementingkan secara umum nih, secara luas. Jadinya ya kita masing-masing mementingkan diri sendiri. Akhirnya banyak orang yang jahat di pemerintahan khususnya, ya mereka semakin semena-mena mengatur kebijakan yang akhirnya untuk saat ini merugikan orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Dan nggak menutup kemungkinan juga nanti akan terasa oleh kita nih efeknya di jangka panjang gitu. Makanya sebelum semuanya terlambat, saya ingin memulai langkah gitu. Jadi masnya ini secara pribadi itu adalah dominan orang yang mementingkan secara universal. Ya. Tapi jarang loh, maksudnya ada beberapa, maksudnya hanya beberapa persen orang yang sudah memikirkannya seperti masnya. Itu dia memang. Itulah kenapa saya. Kenapa mas tertarik? Kenapa mas selalu sampai sejauh itu mikirin? Ya, karena pertama memang dari tipe kepribadian saya yang langka.
Pernah tes kepribadian nggak, Ara? Kenapa? Pernah tes kepribadian MBTI? MBTI? Udah berapa tahun yang lalu? Tahun yang lalu ya. Nah, itu tipe kepribadian saya adalah INFJ, yang mana itu memang paling langka di antara semua tipe kepribadian, dan cara berpikirnya juga aneh. Ya itulah kenapa saya kurang aneh apa lagi coba, tukang ojek mikirin Mungkin negara. bahasanya bukan aneh kali ya, lebih berbeda. Iya, ya maksudnya aneh itu kan lebih negatif ya. Tapi sebenarnya berbeda dan aneh juga sama. Cuman kalau berbeda itu kan lebih netral ya sih. Iya. Nah, ya. Bahasanya rata-rata yang lebih berbeda. Ya, lebih ke ini sih apa ya? Positif atau negatif aja. Sebenarnya mah artinya sama. Nah, itu lebih berbeda. Ya, saya pengen menjadi pelopor supaya orang-orang yang sebenarnya mengerti tentang keadaan ini agar mereka tuh lebih peduli. Karena kalau saya mulai dari mencerdaskan orang yang kurang cerdas, yang bodoh, itu akan lebih sulit. Jadi gini, sebenarnya ada dua skenario yang efektif untuk mengubah keadaan suatu negara. Pertama, dari atas, dari pejabat-pejabat gitu ya. Mereka langsung membuat kebijakan gitu. Yang notabene mengatur orang-orang yang ada di bawah. Tapi dengan keadaan saya saat ini sangat tidak memungkinkan untuk mengubah dari atas gitu. Mau tidak mau saya mengubahnya dari bawah. Saya ingin membangun kekuatan untuk bersatu. Nah, baru nanti selanjutnya kita akan memilih orang yang benar-benar layak untuk mengubah dari atas gitu. Banyak orang yang memikirkan perubahan itu kayaknya kan kayak demo-demo gitu ya, demonstrasi. Nah, saya tuh tipe orang yang sangat tidak setuju dengan demonstrasi. Kayak di DPR atau di Senagara segala macam gitu ya. Karena sekarang udah zamannya udah beda dan efektivitasnya juga udah lain. Ini udah masuknya ke psikologi kolektif gitu. Udah agak berat ya. Iya. Berat banget ya. Saya belum meeting udah dikasih pembelajaran berat ya. Untuk pemanasan. Tapi agak sedikit bertolak belakang sih pembahasan ini, tapi nggak apa-apa. Aku seneng banget. Seneng banget. Kenapa bisa senang? Agak ke kanan dong kepalanya dong biar supaya biar supaya. Enggak, aku serius banget masalahnya. Gitu ya. Dengernya serius banget. Serius banget. Iya. Terima kasih untuk keseriusannya. Karena jarang-jarang banget kan pagi-pagi, masih pagi loh ini Masih pagi ya. Kasih pembelajaran baru ya kan. Ya, tuh. Luar biasa sih. Maksudnya luar biasa. Kita harus semangat. Gitu ya. Semangat. Iya dong, harus semangat. Jalan sama